Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham ini masih cukup menarik untuk kita pantau pada hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham dari sektor farmasi, saham dan kode IRA ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat tren pergerakannya, ini IRA masih berada di atas garis MA 200 ya teman-teman ya. Bisa kita katakan saham ini masih berada di fase uptrend. Oke, pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 3,95% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Kalau kita lihat dia sempat ada di harga tertingginya ya teman-teman ya, di harga 915. Namun pada saat market ditutup dia ada di harga 790 teman-teman ya. Oke, kita masih bisa entry saham ini teman-teman ya dengan area resistance terdekat di harga kisaran 865 hingga 915 teman-teman ya. Oke. Ini kalau kita perhatikan di sini ada area MA5 ya teman-teman ya. Jadi pergerakan saham IRA ini masih berada di bawah garis MA5 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pada hari Rabu besok IRA ini gagal bertahan di atas garis MA5, maka IRA berpeluang dia akan turun dan tentunya dia akan menuju ke area support di MA200 teman-teman ya. Kalau misalkan dia turun, ini penurunannya cukup dalam teman-teman ya. Kalau kita ukur ini ada sekitar 18%-an. Jadi kalau misalkan hari Rabu IRA berhasil mantul dari area support ini, maka kita bisa ikutan beli dengan target kenaikannya di area resistance harga 865 hingga 915 teman-teman ya. Oke. Kalau kita perhatikan penguatan saham IRA ini yang terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, kenaikan harganya diimbangi dengan kenaikan volume, maka ini masih ada peluang di open market IRA akan bergerak menguat teman-teman ya. Nah, kita bisa manfaatkan momentum untuk trading di saham IRA. Apakah itu scalping atau mungkin bisa kita hold hingga akhir hari ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia masih berada di atas garis MA5. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode IRA. Oke, next kemudian ada saham kode KF. Oke. Oke, KF juga kalau kita perhatikan dia tepat ada di area MA5 ya teman-teman ya. MA5 saat ini merupakan area support untuk saham KF. Jadi selama pergerakan saham KF ini masih berada di atas garis MA5 atau berada di atas harga 1510, tentunya KF berpeluang dia akan kembali menguat. Kalau kita perhatikan hari Jumat kemarin dia berhasil menguat tipis 0,99% dan penguatan harga dari saham KF ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Pada saat market berjalan, dia sempat ada di harga tertingginya di 1735 ya teman-teman ya. Oke. Namun pada saat market ditutup, dia tutup di harga penutupan di 1525. Candle di saham KF ini ada ekor panjang di atas ya teman-teman ya. Ini menandakan saham ini masih ada tekanan jual teman-teman. Nah, kalau misalkan KF ini masih berada di atas area MA5, maka ini cukup menarik, kita bisa manfaatkan momentum mendapatkan cuan ya teman-teman, dan target kenaikan di area resistance harga kisaran 1670 hingga 1735 teman ya. Oke. Karena saat ini KF masih ada di area support, maka kita bisa manfaat area MA5 untuk entry beli di harga berkisar 1500. Namun teman-teman juga harus tetap mempertimbangkan risikonya teman-teman ya. Kalau misalkan dia jebol dari garis MA5, maka kita bisa lepas terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau dia jebol dari garis MA5 ke area support MA20 ini penurunannya cukup dalam, ini berkisar sekitar 30% teman-teman ya. Karena saat ini KF masih ada di area support, jadi kita bisa memanfaatkan momentum untuk entry beli ya teman-teman ya. Dan risikonya juga masih cukup kecil teman-teman ya, kalau misalkan dia jebol dari garis MA5. Karena kita bisa lepas kalau dia jebol dari area MA5 atau dia berada di bawah harga 1485. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode KF pada hari Rabu tanggal 27 Desember besok. Oke, next kemudian ada saham dengan kode INAF. Oke, INAF. Oke, INAF juga masih ada di area supportnya. Dia ada di area MA5. Kalau kita lihat MA200-nya masih ada di bawah. Ini menandakan MA200 ini merupakan area support juga teman-teman ya. Namun area support terdekatnya dia ada di area MA5. Jadi selama pergerakan saham INAF masih berada di atas garis MA5 dan MA200, maka INAF ini masih cukup oke ya teman-teman ya. Dia masih berpeluang akan melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya. Di sini ada area resistance di harga kisaran 730 ya teman-teman ya. Ini target kenaikan dari pergerakan saham dengan kode INAF. Oke. Di area support yang masih bisa kita perhatikan yaitu di area MA5 dan MA200 di harga kisaran 600 hingga 620 ya teman-teman ya. Oke.
Kalau kita lihat ini volumenya juga lebih kecil ya teman-teman ya, dengan dibandingkan dengan volume di satu hari sebelumnya. Ini riskan kalau misalkan INAF ini jebol dari area support MA5 dan MA200 teman-teman ya. Kita juga tetap harus mempertimbangkan risiko apabila INAF jebol dari garis MA200, maka kita bisa lepas lebih dahulu teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar pergerakan saham INAF dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 730. Oke, next kemudian ada saham kode PRIM. Oke, PRIM berhasil menguat 3,23% ya teman-teman ya pada hari Jumat kemarin. Namun kita harus tetap hati-hati teman-teman. Dia udah mendekati area resistance MA200. Kalau kita perhatikan dia sempat ada di harga tertingginya yakni di harga 99 dan mengenai area MA200. Ini artinya MA200 ini merupakan area resistance yang cukup kuat teman-teman ya. Karena kalau misalkan PRIM ini masih belum berhasil menembus area MA200 atau menembus area harga 99, PRIM agak susah dia naik teman-teman ya, karena dia masih ada penghalangnya di area resistance. Namun sebaliknya, kalau misalkan PRIM berhasil menembus area MA200, misalkan dia pada hari Rabu besok berhasil close di atas harga 99 atau harga 100, maka PRIM akan berpeluang akan menguat kembali dengan target kenaikannya. Kalau kita perhatikan ini ada area resistance di harga kisaran 117 teman-teman ya. Jadi untuk PRIM ini kita lebih baik wait and see terlebih dahulu menunggu konfirmasi apakah dia berhasil ditutup di atas garis MA200 atau tidak teman ya. Oke. Jadi untuk saat ini kita lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham dan kode PRIM. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode MEDS ya, MEDES. Oke. Untuk saham MEDS ini juga kalau kita perhatikan pada hari Jumat kemarin dia menguat 18,75% teman ya. Namun kalau kita lihat volumenya ini juga masih lebih kecil dibandingkan dengan volume sebelumnya. Kita harus hati-hati. Kita bisa manfaatkan untuk scalping di saham MEDS ini teman-teman dengan area resistance atau target taking profit di area harga kisaran 8586 teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham MEDS dengan mencapai area resistance di harga 8586. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MDKA. Oke, MDKA pada hari Jumat kemarin dia menguat 5,84% teman-teman ya. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Dia sempat menyentuh area MA100 teman-teman. Garis warna orange ini adalah area resistance. Namun pada saat penutupan harga dia masih berada di bawah garis MA100. Ini yang artinya MA100 ini merupakan area resistance yang cukup kuat teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry di MDKA, lebih baik teman-teman bisa menunggu dia berhasil break dan close di atas garis MA100 di harga kisaran 2.800-an teman ya. Karena kalau misalkan pada hari Rabu besok dia masih belum berhasil menembus area resistance ini, besar kemungkinan MDKA akan koreksi teman-teman ya. Dan kalau koreksi dia akan menuju ke area support selanjutnya. Dan di sini masih ada area support MA5 dan MA20. Oke, jadi untuk entry posisi teman-teman bisa memanfaatkan momentum dia berhasil break dan close di atas area resistance MA100 atau menunggu dia ada bantuan di area support MA20 dan MA5 ya teman ya. Oke, karena kalau misalkan kita entry di area harga misalkan 2710 misalkan, ini agak resiko ya tentunya karena rawan adanya aksi taking profit teman-teman, karena udah mendekati area resistance. Ini cukup menarik ya teman ya. Di peningkatan saham MDK ini kemarin juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.